Pernah tidak kamu merasa bahwa kritikus terkejam di dunia ini bukanlah musuh atau sainganmu, melainkan suara di dalam kepalamu sendiri? Suara itu begitu lantang, begitu menyakitkan. Dan ironisnya, ia selalu ada, bahkan saat kamu sedang berada di puncak kesuksesan. Kita menyebutnya negative self-talk. Narasi internal yang tanpa henti menghakimi, meragukan, dan menyiksa diri kita sendiri. Ini bukan sekadar mengeluh atau curhat biasa. Ini adalah sebuah siklus psikologis destruktif yang bisa menggerogoti harga diri, kesehatan mental, dan bahkan menghalangi potensi terbaikmu. Pertanyaannya bukan lagi apa itu self-talk negatif, tapi kenapa kita suka sekali menyiksa diri sendiri? Kenapa otak kita seolah diprogram untuk melakukan self-sabote? Video ini akan mengungkap misteri psikologis di balik inner critic kita. Kita akan menyelami 3 akar penyebab utama kenapa kita mengembangkan pola pikir ini. Dan yang terpenting, bagaimana cara mengubah dialog internal itu menjadi sesuatu yang berdaya. Siap untuk berhenti jadi musuh terburuk bagi diri sendiri? Mari kita mulai. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersikap sopan kepada orang lain. Kita belajar empati, kita belajar menahan kata-kata kasar agar tidak melukai perasaan orang lain. Tapi coba jujur, seberapa sopan kamu berbicara pada dirimu sendiri saat tidak ada yang mendengar? Seringkali kata-kata yang kita lontarkan pada diri sendiri saat gagal itu jauh lebih kejam daripada yang mungkin dikatakan oleh orang lain. Bodoh, tidak becus, payah, tidak pantas, dan sederet label merendahkan lainnya. Inilah negative self-talk yang berakar kuat. Untuk memahaminya, kita harus melihat ketiga sumber utama yang menjadi fondasi bagi kritikus internal ini. Akar penyebab pertama, bias kognitif dan warisan evolusi. Pernah dengar istilah negativity bias? Ini adalah kecenderungan otak kita untuk memberi bobot yang jauh lebih besar pada pengalaman negatif daripada yang positif. Secara evolusioner, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Nenek moyang kita yang fokus pada bahaya singa di balik semak adalah yang bertahan hidup, bukan yang sibuk mengagumi bunga di depannya. Otak kita diprioritaskan untuk mencari kekurangan dan bahaya. Masalahnya, di dunia modern, singa itu kini telah bertransformasi menjadi kesalahan kecil dalam presentasi atau penolakan dari gebetan. Otak reptil kita masih bereaksi dengan kewaspadaan maksimal yang diterjemahkan sebagai kritik diri. Ketika kita melakukan kesalahan, self-talk negatif langsung muncul, bukan karena kita memang bodoh, tapi karena otak kita berusaha keras untuk memastikan kesalahan itu tidak terulang. Kritik yang pedas ini adalah upaya primitif untuk mengamankan masa depan. Ini adalah default setting otakmu. Akar penyebab kedua pembentukan skrip lingkungan dan perfectionism kita tidak lahir dengan suara yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. Suara itu dipelajari. Faktor lingkungan, terutama pada masa kanak-kanak, memainkan peran krusial. Jika kita dibesarkan dalam lingkungan yang menuntut kesempurnaan, di mana kesalahan dihukum atau diejek, alih-alih dilihat sebagai kesempatan belajar, kita mulai menginternalisasi pesan tersebut. Pikirkan ini sebagai skenario. Orang tuamu mungkin tanpa sadar sering berkata, "Kamu harus selalu mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu mengecewakan kami." Atau mungkin gurumu yang selalu menekankan bahwa hasil yang sempurna adalah satu-satunya yang berarti. Skrip ini kemudian menjadi filter internal. Saat kita beranjak dewasa, kita mengadopsi standar yang mustahil dan menggunakannya untuk menghajar diri sendiri. Kita tidak lagi membutuhkan orang luar untuk mengkritik, karena
kita sudah melatih kritikus internal kita menjadi sangat efisien. Perfectionism yang sering dianggap sebagai sifat baik, sebenarnya adalah salah satu pemicu utama self-talk negatif yang paling merusak. Ini memunculkan pemikiran dikotomi semua atau tidak sama sekali. Jika hasilnya 99, itu sama buruknya dengan 0, akar penyebab ketiga, kontrol semu self-punishment. Sebagai perisai ini mungkin yang paling dalam dan seringkali tidak disadari. Kenapa kita terburu-buru menghakimi diri sendiri bahkan sebelum orang lain melakukannya? Terkadang kita melakukan self-talk negatif sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol semu. Jika kita sudah menghukum diri sendiri terlebih dahulu, kita merasa lebih siap menghadapi kritik dari luar. Ini adalah mekanisme pertahanan yang rusak. Contohnya begini. Kamu akan presentasi. Jauh sebelum kamu maju, kamu sudah berkata, "Aku pasti akan kacau. Suaraku pasti bergetar." Semua orang akan melihat betapa tidak kompetennya aku dengan memprediksi kegagalan dan menghakimi diri sendiri duluan. Jika presentasi itu benar-benar gagal, rasanya tidak terlalu mengejutkan atau menyakitkan. Kamu merasa sudah mengantisipasinya. Ironisnya, self-punishment ini sebenarnya tidak membuat kita lebih kuat. Justru ia merampas energi, fokus, dan keberanian kita, seringkali justru mewujudkan kegagalan yang kita takuti. Ini adalah bentuk self-sabotage yang berkedok persiapan mental. Lantas, apa dampak real dari siklus ini? Selain merusak suasana hati, self-talk negatif memiliki dampak psikologis yang serius. Ia menciptakan apa yang disebut learned helplessness. Kondisi di mana kita mulai percaya bahwa kita tidak memiliki kontrol atas hasil hidup kita. Ini berujung pada kecemasan yang kronis, depresi, dan penurunan motivasi yang signifikan. Jika kamu terus-menerus mengatakan pada dirimu bahwa kamu tidak cukup, mengapa kamu harus mencoba lebih keras lagi? Logikanya akan runtuh. Siklus ini harus diputus. Lalu, bagaimana cara kita melawan suara yang sudah begitu lama menjadi bagian dari kita? Ini membutuhkan latihan, bukan perubahan instan. Ada 3 teknik praktis yang bisa kamu mulai terapkan hari ini. Teknik pertama, eksternalisasi kritikus. Beri dia nama. Langkah pertama dalam mengubah dialog internal adalah menyadari bahwa suara itu bukanlah kamu. Itu adalah inner critic atau kritikus internal. Coba eksternalisasi suara itu. Bayangkan dia sebagai karakter terpisah dan beri dia nama. Misalnya, kamu bisa memanggilnya si penghasut atau Miss Perfect. Ketika kamu mulai mendengar, kamu bodoh sekali karena melakukan kesalahan itu. Alih-alih menerima itu sebagai kebenaran, kamu berkata, itu dia, si penghasut mulai lagi. Dengan memberikan identitas terpisah, kamu menciptakan jarak. Kamu tidak lagi menjadi pemikiran itu, tapi menjadi pengamat pemikiran itu. Jarak ini adalah kunci untuk memblokir emosi negatif yang menyertai self-talk. Teknik kedua, uji fakta kognitif risk. Self-talk negatif seringkali penuh dengan distorsi kognitif, misgeneralisasi berlebihan. Saya selalu gagal dalam wawancara atau filter mental. Hanya fokus pada satu detail negatif dan mengabaikan semua hal positif. Saat self-talk muncul, tugasmu adalah menjadi detektif yang skeptis. Ajukan pertanyaan ini. 1. Apakah ini fakta atau interpretasi? 2. Apa bukti yang mendukung pemikiran ini? 3. Apa bukti yang menyangkal pemikiran ini? Misalnya, kritikus internalmu berkata, kamu gagal total dalam presentasi ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah presentasiku benar-benar gagal total? Tidak, 90% berjalan lancar. Hanya 1 slide yang aku lewati. Jadi, interpretasinya terlalu ekstrem. Dengan menguji fakta,
Kamu menetralkan kebohongan yang disajikan oleh kritikusmu. Teknik ketiga terapi perkataan terbaik, different test. Jika kamu masih kesulitan untuk menumbuhkan self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri, gunakan tes sederhana ini. Bayangkan teman terbaikmu datang kepadamu setelah mengalami situasi yang sama persis. Misalnya, dia baru saja mendapat kritik keras dari atasan. Apa yang akan kamu katakan padanya? Tentu saja kamu akan suportif. Kamu akan mengatakan, tidak apa-apa. Semua orang membuat kesalahan. Itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ini? Jarang sekali kamu akan berkata, kamu memang payah. Seharusnya kamu sudah tahu itu. Terapkan standar kebaikan yang sama yang kamu berikan kepada temanmu, kepada dirimu sendiri. Jika perkataanmu terlalu kejam untuk diucapkan kepada orang yang kamu sayangi, maka itu terlalu kejam untuk kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Mengubah negative self-talk menjadi dialog internal yang lebih positif dan konstruktif adalah sebuah proses. Ini adalah upaya untuk mendidik ulang otak reptilmu dan menenangkan kritikus internal yang selama ini kamu pelihara. Ingat, suara di kepala kita adalah kompas, bukan peta. Kompas ini harus dikalibrasi ulang agar menunjukkan arah menuju pertumbuhan, bukan menuju self-sabotage. Mulailah dengan kesadaran. Kenali suara itu, beri dia jarak, dan bantah kebohongan yang dia sebarkan. Kamu adalah narator kehidupanmu. Sudah waktunya kamu menuliskan skrip yang lebih berdaya, lebih suportif, dan jauh lebih penuh kasih sayang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan dengan temanmu yang mungkin juga sedang berjuang melawan kritikus internalnya. Sampai jumpa di refleksi mendalam berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.